Debt kolektor lari tunggang langgang menghadapi anak STM. Di Tipar Cakung, Jakarta Utara, sekelompok anak STM tidak terima motor temannya, mereka tarik hingga menyerang sekelompok debt kolektor. Keributan pecah di kawasan Jalan Tipar Cakung, Jakarta Utara. Sejumlah pelajar STM yang baru pulang sekolah terlibat aksi baku pukul dengan kelompok penagih utang. Kericuhan dipicu penarikan paksa motor oleh seorang preman ataupun kawanan penagih utang. Tak terima motor temannya diambil paksa, rekan korban langsung melakukan perlawanan dan menyerang para penagih utang. Sontak aksi kericuhan tak bisa terhindari hingga menyebabkan kemacetan. Video aksi perlawanan para pelajar STM ini viral. Nyaris hampir seharian kemarin hujan petir turun di Jakarta. Akibatnya 3 rumah di Taman Sari terbakar, diduga karena sambaran petir. Kebakaran melanda 3 rumah warga di kawasan padat penduduk di Jalan Keagungan RT 05 RW 04 Kelurahan Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat. Kebakaran yang terjadi saat hujan deras ini membuat warga panik dan mencoba menyelamatkan benda berharga mereka. 6 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api yang berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api menghanguskan seisi rumah. Kebakaran yang diduga akibat sambaran petir ini tidak menimbulkan korban jiwa. Untuk Anda yang berkendara saat hujan deras harus ekstra hati-hati, jangan terlalu memacu kendaraan. Di Cakung, Jakarta Timur, truk sayur menabrak pickup gara-gara pandangan pengemudi terhalang oleh hujan deras. Petugas damkar sektor Durensawit berupaya mengevakuasi seorang sopir truk yang terjepit usai truk yang dikendarai menabrak pick-up di flyover Buaran, Cakung, Jakarta Timur, Rabu malam. Dengan sangat hati-hati, petugas menggunakan alat khusus untuk mengeluarkan korban dari kabin truk yang ringsek. Proses evakuasi berlangsung dramatis hingga kurang dari 1 jam. Kecelakaan terjadi saat hujan lebat melanda ibu kota. Diduga sopir truk pengangkut sayur tidak melihat kendaraan di depannya karena jarak pandang kabur. Selain sopir, kernet truk dan sopir pick-up juga alami luka-luka. Para korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Pondok Kopi untuk perawatan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hujan badai memang kerap membawa malapetaka, maka waspadalah. Di Subang, Jawa Barat, sebuah pohon besar menimpa mobil pick-up dan menewaskan sopir dan kernet. Sementara di Bekasi, badai merobohkan tenda acara pernikahan, memaksa pemilik acara menunda acara. Pak, membutuhkan sensor Pak, ini sementara korbannya masih di dalam Pak, izin Pak. Mobil pickup bermuatan nanas tertimpa pohon di Jalan Raya Subang Bandung, Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat, Rabu siang. Pohon sopsi berukuran besar ini menghantam kepala pickup. Sopir dan kernet tewas di lokasi kejadian. Evakuasi 2 jenazah korban berlangsung dramatis dan harus menggunakan alat berat. Sopir terjepit di balik kemudi, sementara korban kernet terjepit atap pickup yang ringsek. Menurut warga, pohon tumbang terjadi saat hujan deras dan angin kencang. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah, hujan parak-parak mas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, ya Allah. Aduh, be. Sementara itu di Kabupaten Bekasi, puluhan warga panik, tapi hanya bisa pasrah saat hujan badai merobohkan sebuah tenda resepsi pernikahan di Desa Karangsatu, Kecamatan Karangbahagia pada Rabu sore. Rangka besi dan kain tenda porak-poranda tersapu badai. Padahal sebelumnya, tenda ini siap digunakan untuk acara resepsi pernikahan. Meski tak ada korban jiwa, pemilik terpaksa memindahkan tamu undangan ke teras rumah yang sempit dan menunda acara. Hujan badai di Kabupaten Bekasi juga merobohkan pohon sengon berukuran besar hingga menimpa 5 rumah kontrakan di Kampung Cibuntu, Cibitung. Tak ada korban jiwa karena penghuni sempat menyelamatkan diri saat mendengar bunyi gemuruh. 5 keluarga kini kehilangan tempat tinggal. Sejumlah barang rusak ditimpa reruntuhan atap rumah. Tim Liputan iNews melaporkan.
Jalan Pantura Kaligawe Semarang lumpuh dan macet sepanjang 2 km akibat banjir pagi tadi. Ratusan kendaraan termasuk truk berhenti total akibat banjir setinggi 70 cm di Jalan Pantura Kaligawe Semarang. Banjir terjadi di dua arah membuat tidak ada satupun kendaraan kecil yang berani melintas. Sementara kendaraan truk meskipun bisa melintas namun sebagian memilih berhenti karena banjir semakin tinggi. Banjir di Jalan Pantura Kaligawe mengakibatkan aktivitas warga terganggu, terutama warga yang akan berangkat kerja di kawasan industri Terboyo dan sekitarnya. Bahkan seorang pasien Rumah Sakit Sultan Agung yang berada di tempat banjir kesulitan untuk keluar masuk. Polisi dan TNI turun tangan dengan menyiapkan perahu karet. Akibat banjir, polisi melakukan pengalihan lalu lintas dan kendaraan kecil dari Demak menuju Semarang dialihkan masuk kota Semarang. Menteri Keuangan dan Gubernur Jawa Barat saling adu data soal dana daerah yang mengendap di deposito perbankan. Tak mau malas ataupun tak mau dituduh malas membelanjakan anggaran, Deddy Mulyadi datang ke Kemendagri untuk memberikan klarifikasi. Saat pemerintah pusat gencar belanja demi mendorong perekonomian, sebagai dana APBD malah mengendap di deposito perbankan. Merujuk ke data Bank Indonesia per 15 Oktober 2025, ada 15 Pemda dengan simpanan tertinggi di perbankan, yaitu DKI Jakarta 14,68 triliun, Jawa Timur 6,84 triliun, Kota Banjarbaru 5,17 triliun, dan Jawa Barat 4,17 triliun. Data BI itulah yang kini jadi sorotan Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali, itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih data ini siapa, punya Pemda, depositonya jenisnya apa, deposito, giro, dan lain-lain. Tak mau dianggap malas-malasan menggunakan anggaran, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi langsung datangi Kemendagri untuk sampaikan klarifikasi. Menurut Deddy, dana APBD di perbankan hanya 2,62 triliun, itu pun tersimpan di giro, bukan deposito. Itu adalah uang kas pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disimpan di Bank Jabar. Kan kasnya nggak bisa disimpan di Brankas, sehingga kas kita kan karena tidak bisa disimpan di Brankas, kas kita ada di bank. Jadi bukan uang yang disimpan kemudian tidak digunakan. Sanggahan juga disampaikan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Pram mengakui memang ada dana APBD di perbankan dan selalu digunakan di akhir tahun anggaran. Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Tim Liputan iNews melaporkan.